Shalom saudaraku, selamat pagi. Semangat kita di pagi hari ini. Karena jika kita selalu membaca firman Tuhan, pasti terus menerima kekuatan yang tidak habis-habisnya dari Tuhan. Saudaraku, dalam acara Wisdom in the Morning atau WTM atau hikmat dari Tuhan pada pagi hari, makanya jangan melakukan aktivitas apapun sebelum saudara membuka kitab Amsal setiap hari. Kitab Amsal adalah kitab yang akan mengubah karakter kita seperti Kristus berkarakter. Saudaraku, no Bible, no breakfast. Hari ini saya akan bagikan kepada saudara Rema yang akan menjadi makanan rohani kita pada pagi ini dari Amsal pasal 9 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyinya. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Saya lama berpikir apa sih sebenarnya maknanya air curian manis. Saudaraku, memang di zaman dahulu, sewaktu saya masih kecil saudaraku, kesulitan masih dimiliki banyak keluarga, sangat sulit mendapatkan uang, demikian juga makanan, sehingga ada kecenderungan anak-anak, apalagi tuh remaja dan anak muda, bisa berani berkelompok untuk mencuri. Misalnya kalau ada tetangga punya pohon duren, saudaraku, saya mengingat ada dulu saudara-saudara saya. Setelah kami bertemu sudah besar, mereka bercerita bagaimana mereka mencuri durian yang dibungkus di dalam mobil karena satu truk mungkin atau satu kol. Mereka tidak punya uang untuk membeli, tapi mereka kepengen. Lalu malam-malam, tengah malam saudaraku, mereka bisa bangun dan sesama pencuri saling ketemu. Lalu mereka terbahak-bahak dan mereka menikmati curian itu begitu nikmatnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Coba saudaraku, dikatakan, hei, mari kita bangun jam 12 malam untuk berdoa semalaman, 2 tengah malam. Tuhan pasti hadir, ada urapan Tuhan, ada berkat Tuhan. Belum tentu orang ini bangun. Tetapi untuk sesuatu makanan saudaraku seperti durian yang mungkin mahal, uang tidak punya, mereka sanggup menahan ngantuk. Nah, itu sebabnya karena dibilang air curian manis. Durian curian itu manis. Dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Ya, banyak juga orang tua zaman dulu menyembunyikan makanan, bukan hanya roti. Misalnya ada makanan-makanan khusus, maksudnya mau mengatur supaya nanti dalam jangka waktu yang panjang roti ini masih tetap ada, karena harus berhemat mungkin untuk disajikan kepada tamu. Jadi kalau begitu dibeli 1 kaleng, harus tahan ini 1 bulan. Orang tua yang bijak pada masa lalu seperti itu. Lalu banyak anak-anak berusaha mencuri roti atau makanan ini, dan rasanya nikmat sekali. Tetapi dikatakan di ayat 18, orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Manusia tidak sadar setiap tindakan mencuri, apa yang dicurinya itu mengandung kutuk. Roh jahat masuk lewat kebiasaan mencuri di dalam kehidupannya yang bisa membawa penyakit. Saya seringkali saudara menemukan orang-orang mengalami sakit mah yang
tidak tertahankan, perutnya luka. Ketika saya doakan, Tuhan menggerakkan saya untuk mengajak orang ini minta ampun untuk segala sesuatu yang pernah dimakan. Mungkin ada sesuatu yang dimakan pakai roh pelaris, ada sesuatu yang dimakan dari dukun, ada sesuatu yang dimakan dari hasil curian. Hasil curian mungkin orang tanpa sadar dikirain yang namanya mencuri kecil-kecilan. Ada orang curi ayam, ada orang curi mangga, curi buah, curi seperti itu. Termasuk korupsi, saudaraku. Hasil dari korupsi, hasil daripada perbuatan jahat, mencuri, mengingini milik orang. Jika engkau makan, sesungguhnya kau tanpa sadar mengundang roh jahat, mengundang kutuk dalam kehidupanmu. Dan itu berpotensi membuatmu sakit. Bila engkau pernah mengalaminya, jangan tertawa saja. Engkau harus mengakui dosamu di hadapan Tuhan, meminta ampun. Dan bila masih mungkin engkau membayar, bayarlah kepada orang yang pernah engkau mencurinya. Bila tidak ada kemungkinannya, minta ampun sungguh-sungguh, berpuasa, maka engkau akan disembuhkan, dibebaskan dari arwah-arwah itu, dari roh dunia orang mati. Tuhan akan memanjangkan umurmu. Jadi ingat, semua makanan, harta yang dicuri itu mengundang arwah, dan engkau akan jantungan. Dan lama-lama juga bisa sakit jantung atau sakit mah. Kau akan dikejar ketakutan, rasa tidak nyaman, selalu khawatir. Itu akibat daripada mencuri. Mari saudaraku, mari kita mensyukuri apa yang ada yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita mau ingin lebih nikmat, mari kita berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan dan bekerja lebih keras. Tuhan akan bukakan jalan sehingga kita memiliki rezeki yang lebih baik. Dan kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang lebih baik dengan hidup di dalam kejujuran dan kebenaran, di dalam doa dan takut akan Tuhan. Demikian saudaraku, keinginan orang fasik akan mencelakakan orang itu, tapi keinginan orang benar dikabulkan oleh Tuhan. Nah, inilah rema yang bisa saya bagikan kepada saudara pada pagi ini. Silahkan saudara klik kembali di CBM7 TV di YouTube saudara. Jangan lupa saudara like, saudara subscribe, dan saudara share kepada banyak orang. Biar menjadi berkat buat semua orang. Jangan lagi ada pencuri. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.